Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar caranya membuat CDN menggunakan Chat Engine X. Tapi sebelum itu, saya akan disclaimer dulu. Di video kali ini kita akan cuma belajar tentang skema pengajaran lokasi CDN dengan Engine Access doang. Kenapa kita gak langsung aja buat di provider CDN? Yang pertama itu ilmu dan pengalaman saya masih kurang, setup saya masih belum cukup. Video ini cuma belajar tentang konsep VDN menggunakan engine Access dan video ini dibuat atas permintaan subscriber saya. Jadi, sebenarnya saya itu kurang pede membuat video ini. Cuman karena ini permintaan subscriber saya, maka akan saya buat sesuai dengan kemampuan saya, yaitu menggunakan engine Access ya. Dan juga untuk pendukung channel yang berkembang, teman-teman bisa tonton video ini sampai habis dan juga subscribe video saya atau subscribe channel saya. Oke? Lanjut. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang pengertian CDN dan CHATS, cara kerja CDN, skema implementasi CDN di local Nginx sebagai bahan pelajaran kita, serta topologi atau IP address, maksudnya dan IP address, dan juga konfigurasi CDN, CHATS, dan cek hasilnya nanti. Nah, apa itu Nginx CHATS? CHATS Nginx adalah penyimpanan sementara yang dibuat oleh Nginx untuk menyimpan salinan respon dari server asal, sehingga permintaan berikutnya bisa dilayani langsung dari chat tanpa perlu minta ulang ke server asal. Fungsi chat Nginx di kasus ini adalah penyimpanan sementara di S node yang menyimpan salinan konten dari origin sehingga permintaan pengguna dilayani dari server terdekat atau edge dan mengurangi perjalanan ke origin atau server utama kita, dan juga mempercepat waktu muat dan mengurangi beban pada server utama atau origin kita. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu CDN? CDN adalah singkatan dari Content Delivery Network. Adalah jaringan yang tersebar di berbagai lokasi geografis dan bekerja sama untuk menyampaikan konten digital seperti gambar, video, file, atau halaman web kepada pengguna dari server terdekat secara efisien dan cepat. Nah, solusi yang ditawarkan oleh CDN adalah mengurangi waktu muat atau latensi, mengurangi beban pada server pusat atau origin dengan mendistribusikan salinan konten, menyimpan salinan konten di server edge atau server terdekat di berbagai wilayah, melayani penggunaan dari lokasi terdekat, dan juga meningkatkan skalabilitas sehingga mudah menangani lonjakan traffic. Kita masukkan logi CDN. Bayangkan kamu itu punya restoran yang bernama Restoran A. Dan kebanyakan pengunjung atau pembeli kamu itu berada di Jakarta. Tetapi, karena restoran kamu enak dan viral, maka bermunculan pembeli atau yang pengen beli, yang pengen makan di berbagai wilayah di Jawa Barat ya misalnya. Misal contohnya di Bandung. Nah, si pembeli yang di Bandung ini pengen makan ke restoran kamu, tetapi terkendala dengan jalan atau jarak yang jauh ya, lumayan jauh. Sebenarnya relatif sih, cuman kita anggap Bandung ke Jakarta itu jauh. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kamu membuat cabang baru di Bandung, membuat cabang pertama di Bandung. Jadi, si pembeli atau yang pengen makan di restoran kamu itu tidak usah ke Jakarta jauh-jauh. Nah, si pembeli atau pengunjung ini akan cuman ke cabang yang ada di Bandung, yang sudah kamu buat di Bandung. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta. Oke? Nah, sama juga kayak CDN. Misal kamu itu punya web server dan ada pengunjung web dari Belanda yang ingin ke server kamu atau ingin mengunjungi website kamu. Cuman karena jauh, mungkin akan ada kendala-kendala seperti latensinya yang lambat dan juga mungkin ada terkendala secara geografis atau atau terkendala dengan bandwidth. Maka dari itu, untuk untuk mengurangi masalah ini, kamu bisa membuat CDN di berbagai wilayah dan contohnya Belanda ya. Jadi pengunjung web yang ada di Belanda itu nggak perlu
request ke ini ya, nggak perlu request atau mengunjungi web server yang ada di Jakarta, cukup mengunjungi ke web CDN yang terdekat, ya. Tetapi ya pasti di awal-awal pasti akan request ke web server utama dulu, atau web origin dulu. Tapi karena kamu mengulang atau mengunjungi website terus, kamu tidak akan diarahkan ke sini, melainkan kamu akan diarahkan ke web CDN yang terdekat yang ada di Belanda. Jadi semisal ada gangguannya di sini, maka ini nggak akan terpengaruh, ya. Oke, selama si web CDN ini memiliki cache dari web ini ya, dari web utama kamu. Oke, kita lanjut. Nah, saya akan dulu jelaskan bagaimana caranya membuat CDN ya. Yang pertama itu memilih provider CDN yang sesuai seperti Cloudflare, Fastly, Bunny CDN, Akamai, dan KCDN berdasarkan lokasi, pengguna bandwidth, dan fitur dan biaya. Siapkan origin server, daftarkan domain di dashboard CDN, juga konfigurasi alamat originnya, dan aktifkan SSL atau TLS. Kalau ini mah kayak ini ya, HTTPS dengan sertifikat otomatis atau custom certificate. Oke, dan lanjutannya teman-teman bisa optimasi caching, keamanan, monitoring, dan optimization. Oke, kita lanjut. Nah, sesuai judul video atau sesuai yang saya sampaikan tadi, di video kali ini kita akan belajar tentang skema pelajaran lokasi DN dengan Nginx. Lebih tepatnya Nginx Chat ya. Dan kita akan masuk ke arsitektur dan komponennya. Arsitektur dan komponen yang kita pakai di video kali ini adalah tiga virtual machine. Yang satu itu origin server yang memiliki IP 192.168.1.0 sebagai sumber konten asli, edge server 192.168.1.11 sebagai node CDN, dan juga klien yang memiliki IP 192.168.1.12 sebagai pengguna akhir. Nah, nanti si edge server ini akan dikonfigurasi dengan proxy chatbot dan bertindak sebagai proxy yang meneruskan request ke origin server sambil menyimpan salinan konten dalam cache lokal untuk mengurangi biaya atau beban pada server asal. Oke. Nah, untuk mekanisme kerjanya kayak ini ya. Ketika klien mengakses konten, edge server mengecek cache. Jika miss, konten diambil dari origin dan disimpan dalam cache selama 6 jam. Jika hit, konten langsung dilayani dari cache. Mekanisme ini meningkat kecepatan respon dan mengurangi beban pada origin server. Nah, untuk setup yang saya gunakan di video kali ini seperti biasa ya, menggunakan Debian 12 sebagai virtual OS-nya, dan juga VMware sebagai ini ya, yang menjalankan Debian 12. Jadi VMware itu adalah software untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara virtual di satu komputer. Nah, nanti si Debian 12 ini akan dijalankan di dalam VMware. Nah, jika teman-teman pengen ikutin setup saya, teman-teman bisa tonton video ini ya, yang VMware sama Debian. Dan juga kalau misal teman-teman pengen tahu cara install Nginx, teman-teman bisa tonton video ini. Dan juga jika teman-teman pengen tahu tentang reverse proxy atau materi sebelum ini, teman-teman bisa tonton video ini ya. Yang ini sama yang ini, oke? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, topologi yang saya gunakan itu adalah topologi star yang memiliki IP atau network 192.168.1.0. Nah, di tengah-tengah ini ada switch ya. Si klien itu memiliki IP 192.168.1.12, ini titik 10 akhirnya, ini titik 11. Dan saya kelupaan ini ya, menerapkan atau melampirkan atau apa ya namanya. Dan juga ini memiliki netmask /24 ya atau 255.255.255.0. Oke. Nah, si origin ini memiliki web server Nginx ya, dikonfigurasi sebagai web server Nginx, dan di edge server ini dikonfigurasi sebagai CDN atau Nginx cache kita. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke install tools-toolsnya ya. Coba kita pergi ke ini, ke origin server. Kita akan login dulu, lalu passwordnya, super user, passwordnya lagi. Nah, di sini kita akan install
apt install Nginx sama ini ya, open SSH server. Ini tuh akan membantu kita untuk mengkonfigurasinya ya. Strip Y. Tunggu ya sampai selesai. Nah, jika sudah kita pergi ke ini ya, ke Edge server. Lalu kita login, password, super user, passwordnya lagi. Lalu kita apt install Nginx, lalu open SSH server. Y. Nah, jika sudah, kita lanjut ke kliennya ya. Sini kita login. Kita udah buka terminal ini. Super user, passwordnya. Lalu di sini kita apt install. Bentar, saya udah punya kopiannya. Nah, jadi teman-teman apt install ini, lalu apache 2 utils dan build essential. Coba kita enter. Kita tunggu sampai selesai ya. Nah, jika sudah, kita lihat dulu sistem detail, status. Bentar, kita install apa aja ya tadi? Ini ya. Coba kita ini sistem TTL status. Coba kita lihat dulu ya, apakah udah terinstall. Nah, udah terinstall ya. Ternyata udah terinstall ternyata. Oke. Oke, jika sudah kita lanjut ke ini ya, ke setup topologinya dan juga konfigurasi IP address-nya. Oke. Kita pergi ke Edge dulu. Kalau kita edit virtual machine setting. Nah, di sini kita ubah network adapternya menjadi ini ya, menjadi CDN. Kalau misalnya teman-teman nggak punya, teman-teman bisa tambahkan di sini ya. Coba kita hapus dulu semuanya. Kita add, kita tambahkan nama LAN segmen CDN. Oke. Lalu kita ini pilih sekian. Oke. Lanjut kita ke origin. Lakukan hal yang sama ya. Ketiga ini. Edge origin sama client CDN. Kita ubah ininya menjadi LAN segmen. Lalu pilih CDN. Oke. Kalau di sini juga. Di virtual machine setting. Lalu ke network adapter. LAN segmen. Lalu ubah ke CDN. Oke. Nah, jika sudah, kita tinggal nyalakan ketiganya ya. Coba kita nyalakan ketiganya ya. Kita oke. Oke juga. Lalu ini. Lalu kita tunggu sampai semuanya nyala ya. Oke. Oke, jika sudah, kita langsung aja konfigurasi IP address-nya ya. Kita pergi dulu ke Edge ya, Edge server. Lalu kita login, username, passwordnya, super user, passwordnya lagi. Lalu di sini nano, etc, YouTube,
interface. Nah, di sini kita ganti jadi, bentar, ini kenapa nih? Auto, IVAC, NS33, inet, lalu static. Di sini IP address-nya 192.168.1.11 ya. Netmask-nya 255.255.255.0. Oke, kita Ctrl X, ya enter. Coba kita perbesar aja. Kita clear. Di sini kita coba ini ya. Coba ganti hostname-nya ya. Nano etc dulu ya. Hostname. Di sini kita ubah menjadi ini ya. Menjadi RG. Biar nanti pas kita SSH enggak ini ya. Enggak apa ya namanya? Enggak ketukar sama yang lain. Lalu kita sistem ctl restart reboot maksudnya. Reboot. Oke, kita pergi ke origin. Ya. Coba kita stretch saja. Bentar. Gak apa-apa lah. Kita login. Passwordnya. Lalu super user. Passwordnya lagi. Di sini kita nano. etc network interface. Lalu kita lakukan hal yang sama ya. Auto. Lalu statis. Sini addressnya 92.168.1.10 ya, ini origin. Lalu di sini netmasknya 255.255.255.0. Lalu setelah ini enter. Kita clear. Di sini kita lakukan hal yang sama, nano etc host name. Kita ganti namanya menjadi ini ya. Menjadi apa? Origin. Lalu kita Ctrl X, ya enter. Kita clear. Lalu system ctl reboot. Oke. Sudah. Kita ke edge lagi ya. Coba kita lihat. Masih belum nyala. Origin masih belum nyala. Kita ke client CDN. Coba kita ke login dulu. Coba kita ke edge dulu ya. Di sini super user. Lalu kita coba IVA. Udah. Kita cek lagi ke origin. Sebelumnya origin. Ini tunggu ya, ini malah lama banget. Nah, di sini kita pilih ini ya, pilih pojok kanan atas. Lalu kita pilih ini. Wire. Lalu wire setting. Seperti biasa. Nah, di sini kita pilih icon setting di connection ini ya. Lalu kita pergi ke IP version 4. Kalau kita pilih manual konfigurasinya. Lalu kita isi IP address-nya ya, 192.168.1.12. Masknya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.1.10 ya. Ini juga 10 ya. 10. Oke. Kita otomatiknya matiin. Kita apply. Sini kita matiin.
lalu nyalain lagi. Oke, jika sudah, kita ke ini ya, ke Activate yang ada di pojok kiri atas. Lalu kita matiin ininya. Lalu kita pergi ke terminal. Lalu kita masuk. Nah, di sini kita superuser passwordnya. Lalu kita sistem ctl restart network. Nah, kita IPA. Ini IP-nya udah berubah ya. Coba kita ke yang lain, ke origin. Kita login. Ke superuser IPA. Nah, ini juga udah ya, udah berubah. Oke, coba kita ping ke klien. 4.1.11, 12 ya. Udah, kita ping ke edge. Udah. Oke. Jadi ketiga virtual machine ini sudah bisa berkomunikasi ya. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di sini saya udah siapin PDF tentang atau PPT tentang ini ya, tentang konfigurasi CDN-nya dan juga step by step-nya. Nanti teman-teman bisa download di ini ya, di kolom deskripsi. Oke. Nah, di sini ya kita akan melakukan SSH dulu ya. Coba kita clear dulu. Mungkin ini belum ini ya, belum belum saya jelasin di video yang saya buat ya. Jadi saya belum bikin videonya maksudnya. Coba teman-teman lakukan aja yang saya lakukan aja ya. Maksudnya teman-teman lakukan apa yang saya lakukan, oke? Kita SSH, lalu kita raka, lalu kita masukkan IP-nya, titik 10 ya. Nanti itu akan meng-SSH si server origin. Nah, di sini kita pilih yes. Kita masukkan passwordnya. Oke. Super user 1. Nah, di sini kita tambah lagi ya. Super user passwordnya lagi. Di sini kita SSH, lalu kita raka, lalu kita isikan 192.168.1.11 atau server add kita ya, NC. Nah, di sini kita pilih yes, masukkan passwordnya. Nah, udah superuser 1. Lalu kita superuser 1. Nah, di sini kita akan konfigurasinya di sini ya. Jadi kita akan secara SSH di konfigurasinya. Jadi nggak perlu kita gonta-ganti virtual machine ya. Tapi tetap ini tuh harus nyala ya. Kalau misalnya mati ya ini juga mati. Oke. So, kita clear. Sini kita clear juga. Sini kita clear juga. Biar jelas. Saya bakalan ini ya. Terbesar. Oke, sudah ya. Lanjut ke step pertama. Bentar. Nah, di step pertama ini kita bentar ya. Di step pertama ini kan kita udah install di ini ya. Di origin kita udah install ini Nginx sama OpenSSH server. Lalu di sini kita akan membuat ini ya. Membuat file index.html di var www origin html, oke? Yang isinya itu seperti ini. Origin versi 1. Coba kita pergi ke origin. Ya, kita di origin. Lalu kita cd var www lalu kita ls cd html ls lagi. Bentar, di sini kita isikannya kayak gimana ya? Origin html. Oke, jadi seperti ini ya. Kita cd lalu kita buat lagi ya, nano.
eee, origin, di sini HTML, kalau di sini index.html. Nah, ini akan langsung masuk ya. Dan di sini kita masukkan H1, oke? Kita isikan ini origin versi 1. Setelah X, Y, enter. Kenapa ini? Ternyata kita harus bikin dulu ininya ya. Harus bikin dulu apa? Direktorinya. Coba coba kita make dir origin. Kalau kita cd origin, kita make dir html, lalu kita cd html, lalu kita nano index.html. Saya kira tadi bisa ya. H1, lalu di sini isinya origin versi 1. Setelah X, Y, enter, clear. Oke. Sudah, lalu kita akan konfigurasi ininya ya. Si nginx.conf-nya. Oke, kita cd dulu. Nah, di sini kita cd, lalu etc nginx sites available, lalu kita ls, kata rm aja yang default ya. Lalu kita buat yang baru, nano origin.conf. Nah, di sini kita isikan seperti ini ya. Coba kita copy aja biar cepet ya. Kenapa jadi seperti ini? Setelah X, no, origin.conf, origin.conf. Coba kita copy, paste. Nah, seperti ini ya. Jadi ini tuh akan jalan di port 80, server name-nya kita ubah menjadi ini ya, menjadi origin lokal aja. Lokal, lalu ini tuh akan membaca folder ini ya, var www.origin.html, lalu yang nama filenya index.html, dan ini lognya, dan ini ada headernya ya. Oke, setelah X, ya enter. Lalu seperti biasa, ls.n, entar ls.n atau lupa ya? Ya, ls.s ya maksudnya. S, etc, nginx, lalu sites available, origin.conf, lalu kita pindahkan ke atau buat pindahan ke nginx, sites, enable. Oke, sudah ya. Kita cd titik 2 kali, lalu kita cd sites, enable. Kita clear dulu ya, bersih ls. Nah, ini kenapa ini? Coba kita ulang lagi ya. Sites, cd, edit, cd sites, available, s. Oke, kayaknya kita harus ulang lagi. Bener kan, ln, strip s, etc, nginx, sites, available, origin.conf, etc, sites, etc, nginx, sites, enable. Oke, kita lihat. Lalu kita sites. Hmm.
enable. Ini udah ada ya. Coba kita rm yang default, kita clear. Nah, di sini kita restart ya, seperti biasa sistem ctl restart nginx. Nah, sudah ya. Untuk melihat hasilnya, kita coba buka ini ya, web browser, yaitu Firefox. Kita ke kanalin aja yang ini. Tunggu ya. Di sini kita coba masukkan 192 titik 168 titik 1 titik 10. Nah, ini udah ada ya. Sekarang kita konfigurasi si edge servernya. Nah, di edge server kita biasa install dulu ya. Kan kita udah install, lalu kita bikin file konfigurasi yang isinya seperti ini ya. Ini agak panjang, jadi saya sesuaiin aja, oke. Ini fungsi dari OpenSSL server. Jadi kalau misal bentuk server yang kita konfigurasi bentuknya bukan ini ya, bukan apa namanya, nggak ada GUI-nya. Kalau misal kita pakai OpenSSL server, kita bisa konfigurasinya di ini ya, di server yang ada GUI-nya, oke. Ada environment-nya maksudnya. Coba kita cd etc nginx sites available os, lalu kita rm default. Coba kita buat lagi nano edge.conf. Oke. Lalu kita salin ya, udah disalin. Kita paste. Nah, jadi kita nggak perlu list manual ya. Bentar. Nah, ini. Oke. Maaf ya ini. Oke, kita jelasin ya. Coba kita perkecil dulu. Nah, ini log format ini adalah ini ya, cara penulisan format untuk lognya. Yang ini untuk melihat atau apa namanya? Yang ini untuk melihat proxy ChatSpark ke ini ya, ke folder ini. Kalau misal teman-teman udah ngerti ya apa yang saya jelaskan, teman-teman bisa lihat folder atau file saya ini ya, yang apa namanya? Yang kedua. Oke, nah ini ada penjelasan-penjelasannya. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng aja ya. Jadi soalnya saya tuh masih belajar juga, ya. Nah, kita coba lihat yang ini. Nah, ini tuh fungsinya untuk mendefinisikan tempat dan behavior cache global ya. Lalu ini adalah folder file sistemnya. Dan ini ada key zone-nya, oke, make site-nya. Dan juga ini ya, inaktifnya. Jadi kalau bisa bila objek tidak diakses selama 7 hari, maka akan dihapus. Lalu yang ini adalah log formatnya ya. Jadi nanti akan penulisan format di ini, di file lognya seperti ini. Ada remote addr, time local, body, http user agent, upstream, request time, dan lain-lain, oke. Kita lanjut. Ini juga ada ini ya, ada error log, server listen, ini location ya. Yang isinya ini ya, ada proxy set header, proxy set cdn, ini akan mengarahkan ke file cdn change. Dan ini ada ini juga ya, proxy set key. Nanti teman-teman bisa baca aja ya. Oke, jadi seperti ini ya intinya mah. Nah, ini langsung diarahkan ke ini ya, ke IP address si origin server. Kalau kita konfigurasi ininya, cache-nya di sini. Ada cdn cache, lalu ini cache valid. Oke, dan lain-lain ya. Jadi teman-teman lihat aja ya di file ini, file yang kedua. Oke, kita select, ya enter.
Lalu kita ini ya, kita coba buat dulu file yang tadi. Kan di sini tuh mengarah ke ini ya, mengarah ke var cas nginx. Tapi kita belum punya ini ya, belum punya directory seperti ini. Jadi bentar ya, kita zoom. Jadi kita harus buat dulu ini ya, var cas nginx dengan cara seperti ini. Kita cd ini, lalu kita buat ya, cd var ls, lalu kita cd cache ls lagi. Kita lihat, mana ya tadi tuh? Ini ya, cache nginx, cd lagi, kita lihat nih. Yang di sini nggak ada ya. Jadi kita harus buat. Oke. Jadi make dir nginx. Kita cd lagi, kita ls lagi. Nah, ini udah ada nginx-nya ya. Oke, kita clear. Kita kembali yang tadi ya. Ke cd etc nginx sites available. Kita ls lagi. Coba kita akan salin kitasannya. ln strip s etc nginx sites available as.conf etc sites etc nginx sites enable. Oke, kita cd titik 2 lalu cd sites enable tls. Di sini kita ada rm si defaultnya atau apa sih defaultnya. Oke, lalu kita system ttl restart nginx. Nah, sudah ya. Sudah bisa. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, jika sudah, kita langsung ke filenya ya. Di sini kita udah ini ya, udah install utils yang dibutuhkan. Nah, di sini kita ini ya, kita tambahkan entry di etc host. Jadi kita definisikan ini ya domainnya. Nano etc host. Di sini kita tambahkan ini ya. Kita lihat 192.168.1.10 untuk origin lokal dan 11 untuk CDN lokal. Oke. Kita tambahkan di sini aja. 192.168.1.10 untuk origin lokal. Lalu kita ketikkan 192.168.1.11 untuk untuk edge lokal. Oke, setelah X, ya enter. Lalu di sini kita tes dulu ya, bukan tes dulu, kita cek dulu. Kita ketikkan ini edge origin .lokal. Kita ini salah nulis deh. HTTP tadi kenapa ini ya? HTTP origin .lokal. Nih, seperti ini ya, sudah ada. Nah, dengan cache ya, kita kan nggak konfigurasi ini ya, kita nggak konfigurasi seperti ini di edge.local. Coba kita lihat di edge lokal, pasti ada konfigurasi atau akan menampilkan seperti ini. Oke, edge.local. Nah, maka akan menampilkan hal yang sama ya. Tapi ini tuh akan berfungsi sebagai cache dari si origin.local. Oke, sekarang coba kita akan tes ya.
Nah, di sini kita akan tes ke ini, ke apa, ke mana ya ini tuh, ke edge.com, ke edge.local, ke server ini ya. Nah, ini miss ya, untuk pertama kali pasti miss. Lalu coba kita lihat lagi. Nah, ini akan hit. Jadi ketika kita mengetikkan ini ya, kita kita mengunjungi ini ke edge lokal, si edge lokal itu masih tidak ada cache dari si origin lokal. Maka dari itu ketika kita miss ya, ketika ada pemberitahuan miss, maka si edge lokal itu akan mengambil si origin lokal lalu disimpan di edge lokal. Oke? Jadi akan hit ya. Coba clear. Dan oke, sudah ya. Selanjut kita akan melihat ukur waktu dan bandingkan latensinya. Coba kita copy aja ya. Nah, di sini tuh ada ini ya. Yang pertama itu kita lihat latensi dari ini ya, time ini ya, dari si edge lokal sama si origin lokal. Jadi kita membandingkan kecepatannya. Nah, jika kita lihat si origin lokal tuh masih cepet ya. Kenapa? Karena ini nggak ada ini ya, nggak ada beban yang berat. Tapi kalau misalnya kita nanti origin lokalnya dimatiin, si edge lokal itu masih bisa nyala karena si edge lokal menyimpan cache di ini ya, di dalam servernya dengan cara mengambil dari origin server. Oke, kita clear dulu. Coba kita bandingkan lagi ya. Ini kita copy. Jadi ini tuh akan membuat perintah loop ya. For in sama dengan 1 sampai 10. Jadi ini akan membuat perintah ini seperti yang tadi cuman 10 kali, oke? Nah, kita lihat. Maka terkadang si edge ini akan lebih cepat ya daripada origin. Coba kita lihat yang mana ya? Kita lihat yang kedua terakhir ya. Ini 0.01241, tapi untuk si edge ini 0.005571. Maka semakin kecil ini tuh semakin cepat ya. Jadi si edge itu terkadang bisa lebih cepat dari si origin. Nah, sekarang kita coba si originnya dimatiin ya. Kita coba si originnya dimatiin. Kita matiin aja di sini. Power off. Nah, di sini coba kita restart. Di ini ya, di restart benar. Di refresh maksudnya. Ini akan mati ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di s.local, ini akan tetap nyala ya. Jadi ini tuh akan menyimpan cache-nya ke dalam si server s.local. Oke. Lalu kita nyalain lagi aja ya. Bentar. Agak ribet nyalainnya. Kita nyalain lagi. Oke. Kita pergi ke klien sedia. Nah, ketika kita matiin ini tuh, si origin lokal juga bakal ikutan mati ya. Tuh nggak bisa di ini ya. Oh, sekarang udah nyala lagi. Tadi seharusnya nggak bisa. Seputar IPA tuh nggak bisa ya. Nggak bisa diketikkan perintah. Jadi kita close aja ini. Close terminal. Oke. Nah, nanti kita akan coba gimana kalau si origin lokal itu akan diganti isi indeks HTML-nya. Coba kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu nyala si origin lokal. Oke, sudah nyala lagi. Kita login. Super user 1, oke. Coba kita SSH lagi ya. Kita buat yang baru. Super user 1. Maksudnya passwordnya maksudnya. Kita SSH. Raka 92.168.1.
10. Passwordnya Spreser 1. Oke, terus ini akan nyala lagi ya. Coba kita refresh. Ini udah nyala lagi. Coba kita akan konfigurasi atau edit si indeks HTML-nya. var www html nginx apa ya? Bentar. Origin maksudnya HTML HTML. Dan di sini kita ubah menjadi 2. Setelah ya entar. Nah, ini pasti akan berubah. Tapi si edge lokal ini nggak otomatis berubah ya. Harus di restart ulang. Nah, coba kita restart ulang ya. Cara restartnya seperti ini. Mana ya? Ini. Coba kita copy aja. Ntar, ini ada sudonya ya. Kita hapus sudonya. Lalu sistem ttl restart nginx. Ini maka akan berubah ya. Oke, kita coba lakukan hal yang sama lagi ya. Kita ini lagi. Curl lagi. Apa namanya nih? URL. Kita copy. Ini pasti miss dulu. Coba kita lagi ya. Nah, ini akan langsung hit. Oke. Nah, kita apa lagi ya? Jadi kita lihat his dan mid account di Edge. Jadi kita melihat ini ya. Account itu apa ya namanya? Account itu jumlah hit dan miss-nya di Edge. Kita coba ke Edge, kita copy aja. Ini hit rasionya 75%. Jadi kalau misal angkanya 70 sampai 80 itu tandanya baik ya. Dan untuk melihat beban pada origin, save as log origin seperti ini, kita copy aja di origin. Oke. Paste. Nah, ada dua ya. Ada dua request. Oke. Nah, jadi ketika si origin nanti ini tuh akan mati ya, ada kendala atau apa ya, ada kayak apa ya, kayak down servernya down atau gimana, maka si Edge ini bisa jadi backupnya. Dan kalau misal si origin ini tuh trafficnya banyak, maksudnya kayak apa ya, kayak banyak istilahnya request, maka si Edge ini bisa ini ya, bisa menghandle-nya. Jadi yang terdekat akan ke si Edge ini daripada ke si origin yang jauh. Oke. Coba kita restart lagi nih ya. Ini sudah ya. Nah, perbandingan nyata dengan CDN tanpa CDN. Kalau misalnya tanpa CDN, latensi lebih tinggi, origin menangani semua request, CPU dan bandwidth tinggi. Dan tapi kalau misalnya kita pakai CDN atau Nginx proxy chase yang tadi, latensi akan rendah dan untuk chase access origin traffic berkurang. Dan juga butuh mekanisme port and ops. Nah, kalau misalnya kita pengen si ininya otomatis ya, otomatis kayak ini ya, sudo rm ini lalu sistem setelah restart nginx, ada caranya, cuman ya ini kalau misal saya jelasin caranya kepanjangan ya, dan juga agak ribet, harus install yang lain juga. Oke. Nah, mungkin sekian ya video dari saya, semoga mudah dipahami, dan jika ada yang kurang atau yang ada yang ditanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Dan di video ini ya, saya tuh agak kurang pede, jadi di video ini kita belajar bareng-bareng aja ya. Oke. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.